Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin la ni'matika ya Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a bismillah rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kita awali dengan berdoa bersama-sama. Hadirin sallallahu wa ala alihi wasallam. Turut imitin bijitin sini bakar Rasul. Abaina amati. Muhadillah syekh. Wa mu'allif al-Qur'an. Semua kusilan dillah hadirin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbi syrah sadri sadri wa taqabbal. Al-Fatihah. Tidak Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Nah, wildan menaik. Amin. Wahid, belum ada juga wahid. Wahid wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila asbahtum. Ya, santri putri nduk ya, semuanya santri putri. Asbahtum, kalian ada di waktu pagi. Asbahtum, kalian ada di waktu pagi. Fakulu famaka kulu, katakanlah atau berdoalah. Fakulu, maka berdoalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, bika karenamu, bika karena ridhomu, bika karena rahmatmu, bika karena pertolonganmu. Asbahna, asbahna, kami bisa menikmati pagi hari ini. Asbahna, kami bisa menikmati pagi hari ini. Tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongan Allah, gak bisa kita bangun dari peraduan tidur kita. Begitu bangun sudah di alam kubur. Maka inilah salah satu doa sebagai syukur kita kepada Allah. Begitu bangun, tidak hanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tapi sebagai ungkapan syukur seorang hamba, maka kita baca doa ini. Nah, dalam kitab panduan doa-doa itu
doa petang dan pagi kita apa namanya? Al-Maksurat, ada kan? Nah, ini ternyata semua referensinya, semua doa-doa Rasul yang mengajarkan. Ya, di situ memang dikutip oleh ulama, kemudian dibukukan di buku saku Al-Maksurat, semua ada di sana. Nah, kita hendaknya menghafal setiap doa-doa yang diajarkan Rasul, sebagai syukurnya seorang hamba karena karunia dan nikmat Allah yang Allah berikan. Karena tidak semua orang bisa menikmati suasana seperti ini. Ada yang masih terbaring di atas ranjang rumah sakit, ada yang begitu bangun sudah sibuk luar biasa, dunia sudah menggelauti pikirannya. Alhamdulillah, ini karunia Allah. Allah berikan kesempatan bangun malam, kemudian sudah niat sahur, puasa semua ya, sahur yang belum tuntas selesai Syawalnya bisa dilanjutkan ya, kemudian sholat berjamaah. Sebelum sholat berjamaah tadi kita awali dengan apa? Sholat qobliyah, maka jangan pernah tinggalkan ya, sholat qobliyah subuh itu. Rokaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada orang mendapatkan isi dunia. Coba, lebih baik daripada dia mendapatkan dunia seisinya. Maka jangan pernah tinggalkan itu. Usahakan, upayakan kalau kita beristiqomah kemudian tertinggal, begitu sampai ke masjid ternyata sudah iqomah, ganti. Kapan gantinya? Nanti setelah subuh. Boleh. Karena apa? Untuk menjaga keistiqomahan itu. Karena kita tidak ingin kehilangan nilai yang amat sangat luar biasa itu. Ya, coba. Makanya orang paling kaya ya ini para santri begini nih. Dunia seisinya coba. Ada orang datang itu ke satu bos, lalu bos itu menawarkan, barang siapa mau sholat subuh berjamaah atau sholat 2 rakaat saja, nih kita kasih ini, satu orang 10 juta. Datang nggak kira-kira orang-orang? Datang nggak? Edi 10 juta, Fahrul 10 juta, setiap 2 rakaat. Tapi kira-kira sampai kapan sih dia akan memberi hadiah 10 juta itu? Kalau yang datang kemudian 100 orang, sampai di mana kekayaannya? Tapi Allah terus setiap pagi memberi hadiah itu, tidak hitung-hitungan, lebih baik daripada dunia seisinya. Allahu Akbar. Ya coba istiqomahkan itu. Kalau ketinggalan, lakukan. Kalau takut fitnah, nanti kata-kata di masyarakat, begitu subuh kita sholat sunnah. Loh, sholat sunnah apa itu? Nah, khawatirnya seperti itu, maka boleh lakukan di rumah. Sholli sunnatan qobliyatan subuh qadaan lillahi ta'ala, untuk menjaga keistiqomahan itu. Ya, jangan sampai terlewatkan. Sayang kan? Nah, semua itu akan dibayar cash oleh Allah. Kapan itu? Saat kita masuk alam kubur. Teman kita mungkin ya saat Kholis meninggal, mungkin Edi hanya bisa mengantarkan sampai ke liang lahat, Fahrul hanya sampai bisa mengimamin saja karena ada acara mau nikahan, ya. Ari mungkin hanya mendoakan saja. Nah, di situ ya Kholis, siapa yang menemani Kholis di alam kubur? Amal kita, qobliyah subuh itu, sholat jamaah kita, belajar ini, yang kita duduk di majelis ilmu 1 jam saja lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Keutamaan, kemuliaan orang yang menuntut ilmu seperti ini. Wahid belum kelihatan nih. Wahid sama Imam mana nih? Wahid mana Mam? Satu kamar kan sama Imam? Enggak. Di kamar mana?
Utsman bin Affan dibangunin, biasanya sama satu paket sama imam. Ya Allah, karena pertolonganmu hamba bisa menikmati suasana pagi ini. Wa bika amsayna, wa dan bika, karena pertolonganmu ya Allah, karena rahmatmu ya Allah, amsayna, kami bisa menikmati suasana sore. Kami bisa sampai di waktu sore ini. Wabika, wa dan bika, karena pertolonganmu ya Allah, karena rahmatmu ya Allah, nahya, kami bisa menikmati hidup. Ada kan yang kemarin masih hidup, sekarang sudah meninggal. Ada lagi yang Ramadan 29 Ramadan masih ada bersama kita. Begitu kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disiarkan namanya di masjid, di mushola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa syukurnya kita. Ya Allah, malah gunakan kesempatan yang 5. Masih ingat yang disampaikan itu apa? Hadis Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin. Ini jadikan materi ceramah anak-anak nanti. Apa artinya? Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang pertama? Ayo. Hayataka qabla mautika. Silakan, mau diurutkan silakan, seingatnya silakan. Ayo, gunakan masa hidupmu sebelum kedatangan kematian. Yang kedua, apa bahasa Arabnya? Ghinaka qabla faqrika. Gunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Ketiga, sihataka qabla haramik. Ya, gunakan waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Terus mudamu, apa mudamu? Syabab baka qabla sebelum masa tua. Apa artinya masa tua? Ya, kalau nggak bisa ditulis dong. Ayo ditulis. Nih hadisnya nanti ada di hadis yang ke, nih lihat di bagian alif dan win. Kalau kelima itu selalu kita ingat, insya Allah ya akan menjadi motivasi buat kita. Ya Allah, kita muda, sebentar lagi akan tua. Kita sehat, mungkin sebentar lagi akan sakit. Ya. Kemudian kita punya kesempatan, sebentar lagi mungkin tidak punya kesempatan. Ya, gunakan waktu kosongmu, kesempatan sebelum waktu sempit. Apa bahasa Arabnya? Armin, nanti ditulis kalau nggak hafal hadisnya, ya. Silakan dibuat alif dan ghin, di sana ketemu nanti. Insyaallah akan sampai. 5 itu gunakan waktu apa? Mudamu sebelum masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ketiga, gunakan masa
sempatmu sebelum masa kesempitanmu. 4, gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. 5, gunakan masa hidupmu sebelum masa datang kematian. Nah, hari ini kita gunakan kesempatan semua itu. Insya Allah 5 kita alhamdulillah belum nyampe ke kita. Ya, alhamdulillah diberikan semuanya, muda masih muda, kesempatan banyak sekali. Tapi kalau kita sia-siakan ya sudah. Al waktu kasayif, waktu seperti pedang yang kalau kita nggak gunakan maka tersambar pedang itu, habis, selesai. Maka ketika kita punya kesempatan kebaikan untuk melakukan kebaikan, segera lakukan, karena boleh jadi kesempatan tidak akan terulang lagi. Ya, yaumul fata laisa bimarratin, masa muda hanya sekali. Fattakhidhu bi ahsani, maka gunakan masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Di mana? Yaumul fata laisa bimarratin fattakhidhu bi ahsani. Ayo sama-sama. Yaumul fata laisa bimarratin fattakhidhu bi ahsani. Laisa marrat, tidak akan berulang. Ya. Ini sebentar lagi juga Nur Khalis. Sekarang umurnya berapa, Les? 20. Hah? 22. Berapa? Oh, baru 17. Bentar lagi ya 71. Ada 7. Nah, ini akan berlalu cepat atau lambat. Zainuddin dulu waktu datang pertama, Zainuddin Al Palembang ya, Riau. Hah? Riau. Dulu waktu datang ke sini masih muda banget beliau. Masih, sekarang sudah pakai kumis. Sudah berkumis. Ya. Ini menandakan berarti tanda-tanda berarti umur kita mulai bertambah. Jadi sudah mulai wajah ya, yang dulunya imut-imut sekarang amit-amit. Udah mulai itu. Tapi jadi dia tetap mempesona kak ya. Walaupun subhanallah din. Baik, kita lanjut. Wabika, wa dan bika denganmu ya Rob, karena pertolonganmu ya Rob, nahya, kami bisa masih menikmati hidup. Wa dan bika dengan karuniamu atau pertolonganmu ya Allah, namutu, kami mati. Maksudnya apa? Ya karena ketika hidup ini Jong, ini kan hanya sebentar, hanya sekejap aja, sesaat. Bahkan kalau kita hitung, kita lihat baca surah apa, As-Sajdah ayat 9. Gimana itu ayatnya? Ayat yang 9. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sebelum ayatnya, sebelum ayat itu apa? Ayo urutin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' fala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Coba hidup kalian di sini 1000 tahun sama hitungan akhirat cuma 1 hari. 1000 tahun. Nah kalau umurnya ya Reza hidup 60 tahun di dunia, itu pun kalau nyampe Reza itu sama berapa menit, ya kan? Dalam 1 jam. Ya Allah. Maka hidup yang sesungguhnya ya hidup jadi alam akhirat itu yang sesungguhnya. Karena apa? Khalidina fiha abada. Lalu di dunia semua kullu man 'alaiha fan, akan sirna, akan binasa,
akan mengalami masa kita akan selesai. Nah di akhirat lah, makanya kita gunakan ad-dunya masuratul akhirah. Gunakan hidup di dunia ada sebagai ladang tanaman kita yang akan kita unduh nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, maka kita enggak punya apa-apa. Baik, wa ilaika wa dan ilaika kepadamu ya Allah al-masir, kami kembali. Rawa meriwayatkan dua hadis Ibnu Majah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila ittaja'ta, apabila engkau berbaring, fakul maka kul katakanlah bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Ketika kita berbaring, maka Rasulullah mengajarkan doa bismillah dengan menyebut namamu ya Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah, a'udzu aku berlindung, bi kalimatillah dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammati yang sempurna. Ini yang biasa dibaca, minimal dibaca kalimat itu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, minimal 3 kali. Insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah, ya, dinaungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dalam satu hadis begitu. Nah ini ketika kita ingin berbaring tidur, ternyata sebelum mengucapkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ini pun kita baca, kita senandungkan bismillah dengan menyebut nama Allah, a'udzu aku berlindung bikalimatillah dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammati yang sempurna. Berlindung dari apa? Min dari ghadabihi, marahnya atau murkanya. Nah, hati-hati ya Jom, amalan atau perbuatan sekecil apapun, kalau itu bisa menjadi asbab murkanya Allah, itu bisa memutus segalanya. Tapi amalan kebaikan sekecil apapun, ternyata amalan itu yang membuat Allah suka, maka bisa menjadikan kebahagiaan kita, kemuliaan kita. Saya ulang lagi, amalan sekecil apapun, kemaksiatan seremeh apapun yang kita anggap mungkin nggak ada orang lihat, nggak ada orang tahu, lalu kita lakukan dengan bangga, boleh jadi itu mengundang murka Allah. Tapi amalan kecil kebaikan yang kita lakukan, maka boleh jadi itu ada rahmat Allah. Contoh, kita jalan, ada sampah mungkin buntung rokok, kita ambil, kita masukkan tempat sampah, boleh jadi itu membuat Allah suka, Allah senang kepada kita. Mungkin dari itulah ternyata asbab rahmat Allah turun. Pernah habis ceritakan kan bagaimana sosok Imam Al-Ghazali yang begitu banyak karya-karyanya, ya, ratusan kitab beliau tulis, tapi ternyata ada satu rahmat Allah di situ, bukan saat beliau mengarang kitab, menulis kitabnya, tapi saat apa? Ketika saat ingin mengambil tinta, ingin digureskannya di kertas-kertas putih yang sudah disiapkan, ternyata ada lalat yang ingin menikmati, ya, minum, yang lalat itu tahu di situ adalah tempat
tinta. Tapi lalat nggak tahu kan, mau tinta mau apa, yang penting air, yang penting dia bisa minum. Kemudian Imam Ghazali membiarkan lalat itu untuk menikmati apa? Lalat itu menghilangkan rasa dahaganya, dibiarkannya. Nah, ternyata dari situlah rahmat Allah turun. Allahu Akbar. Itu baru memberikan kesempatan minum lalat. Bagaimana kalau ngasih minum ustaz? Subhanallah. Tuh coba bayangin. Ya, ada sosok, mohon maaf, seorang pelacur. Ya. Dia melihat seekor anjing tergopoh-gopoh dalam keadaan kehausan. Dia nggak melihat itu anjingnya, tidak, tapi melihat bahwa anjing ini adalah ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Siapa penciptanya? Allah. Kalau dia menolong anjing itu, memberikan air minum yang dalam keadaan kehausan yang amat sangat, dia lepaskan sepatunya, lalu dia tergopoh-gopoh turun dari terjalan bukit-bukit mengambilkan air untuknya. Ternyata dari situlah rahmat Allah turun, dan sang wanita pelacur itu mendapatkan kesempatan taubat sebelum kematiannya. Surga dia. Karena buah daripada sesuatu amalan yang mungkin sepele, tapi karena dia lakukan karena Allah, maka bisa menjadi rahmat Allah. Tapi sebaliknya, ahli ibadah, ahli ngaji, ahli taat kepada Allah luar biasa, dia melakukan kesalahan kecil lah menurut dia. Ada seekor kucing, masukkan ke keranjang, ya, nggak kasih makan, nggak kasih minum, mati kucing itu. Ternyata membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kucing yang punya siapa? Pemiliknya Allah, yang menciptakan Allah. Padahal kalau dia biarkan, dia bisa Allah siapkan rezekinya, makan minum untuk kucing itu. Tapi dia kurung sehingga kelaparan, kehausan, mati, neraka perempuan itu. Milih mana? Jabal? Milih yang mana? Milih pemilik kucing? Milih yang ngurung kucing atau ngasih minum anjing? Jabal? Milih istri yang mana? Dua-duanya. Dibangunin weldan itu, bisikin bismika. Allah karim. Dilawan kantornya kak, iblis itu, ya. Jin, setan teman menggoda. Nggak ada yang ngantuk jam segini tuh. Coba lihat kanan kiri, ada yang nggak ngantuk nggak? Dilawan. Ya, meski kok ngantuk, nanti malam tidur lagi sepuasnya. Habis zuhur nanti tidur. Karena waktu belajar nggak ada tidur. Inilah cara, salah satu upaya setan membuat kita ngantuk dalam ketika saat mengaji. Tapi begitu kita selesai ngaji, fresh. Nah, itu setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cung, jadi godobi. Apa godobi tadi artinya? La tagdob walakal jannah. Nah, ini sering kita dengar kalimat itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kalimat yang sempurna. Kami berlindung kepadamu ya Rabb min ghadabihi, dari apa tadi? Murka Allah, wa iqabihi, dan siksa Allah, wa dan iqabihi, siksanya, wa dan min dari syarri, keburukan ibadihi, hamba-hamba Allah. Ada kan orang yang suka iseng, ada aja. Kita hidup di satu daerah, makanya cung, nanti termasuk kalian ini menjadi satu pelajaran buat kita semuanya, menjadi nasihat untuk kita semua. Cari lingkungan yang mendominasi seseorang bisa menikmati ibadah itu karena lingkungan. Karena ada jamaah yang rumahnya besar, kanan kiri semuanya fasilitas luar biasa, tapi nggak ada masjid, nggak nyaman itu. Ustaz masuk dia di lingkungan rumahnya besar, tapi nggak dengar kumandang adzan, nggak ada sholat berjamaah. Nikmat gak kira-kira hidup seperti itu? Nggak ada nikmat-nikmatnya. Sholat hanya di rumah saja. Ada lagi, begitu dia beli rumah yang besar, murah, jangan lihat murahnya, tapi ternyata apa? Kanan orang non muslim, kiri orang Katolik, depannya orang, kanan kiri mau keluar
depannya punya anjing semua, lingkungan kan. Makanya cari baik ya, nanti kalian berkeluarga ya Armin, kalau Allah kasih rezeki cari rumah yang dekat dengan rumah Allah, paham? Ya, kalau nggak bisa Ustadz, maka bangun rumah Allah di situ. Kita punya rumah, kemudian bangun rumah Allah di situ. Cita-cita Abi juga begitu. Ya, dimanapun, kapanpun nanti, suatu saat, dikata kita tahu di situ ada masyarakat komunitas yang tidak ada masjid, maka kita ingin ya bisa berwakaf untuk nama kita, keluarga kita, dirikan masjid di sana. Nah, apalagi nanti kalian berdomisili dimanapun, yang pertama pesan Abi ya Jom, jangan sampai rumah kita jauh dari rumah Allah. Keberkahan ada, kan tidak mungkin kan ketika kumandang adzan ada taklim di dekat masjid, masa kita nggak datang? Itu menjadi cambuk buat kita ya, dimanapun, termasuk cari mertua ya, di Baljabal Zainuddin, cari mertua yang punya masjid minimal. Menantunya Pak siapa ini anaknya? Itu Nurul. Oh itu ya, anaknya Pak Mudin ya gitu. Oh subhanallah, paling enggak berarti Jabal jadi imam masjid. Oh berkah itu ya, karena nasab itu, karena pesan Rasulullah apa? Tungkahul mar'u li arba'in, ya kan, nikahilah perempuanmu karena 4. Pertama apa? Li jamaliha. Yang pertama boleh melihat cantiknya, walaupun cantik itu relatif ya. Kemudian wali maliha, apa? Karena hartanya. Wah dia cantik, kenapa menikah dengan dia? Oh karena dia cantik Ustaz. Boleh. Terus kenapa engkau nikah karena dia? Dia kaya Ustaz. Biar molimo kena semuanya, madep mantep mangan melu mertua, dan nggak usah usaha lagi, dijamin oleh mertuanya. Apa tadi? Madep mantep mangan melu mertua. Terus yang ketiga wali nasabiha. Kenapa nikah sama dia? Oh karena dia orang tuanya kiai, orang tuanya orang baik, orang tuanya seorang saudagar kaya. Apalagi yang keempat, walidi niha, karena agamanya. Kira-kira yang dipilih yang mana? Jamal, mal, nasab, atau karena agamanya? Maka pilih yang keempat. Apa itu? Fatfar bidatidin, ya maka pilihlah yang keempat. Kalau nikah karena kecantikannya Bal, cantik akan berubah seiring sejalan dengan bertambahnya umur. Mungkin pertama Faras mungkin umur 20 itu cantik nan jelita Jamal. Udah umur 50 tahun udah kendor semuanya. Pipinya keriput, giginya ompong, sampai giginya kemudian rontok. Kalau tersenyum yang tadinya orang terkesima, begitu senyum sudah umur 70 Bal, nggak ada giginya, orang pada takut lari. Cantik akan sirna. Mal juga gitu. Wah karena dia nikah karena hartanya, begitu ternyata mertuanya bangkrut, cinta akan berubah. Karena apa? Niat dia menikahi karena hartanya. Begitu harta nggak ada, ya, ada uang, adikku sayang. Tidak ada harta, adikku tendang. Kayaknya seperti itu. Nasab juga gitu. Tadi orang tuanya luar biasa, dia seorang mayor jenderal, ya kan? Karena dia mengharapkan, wah nanti kalau saya dapat anaknya, saya bisa naik pangkat, saya ternyata apa? Begitu nikah ternyata orang tuanya pensiun atau meninggal. Nggak diharapkan apa-apa. Akhirnya apa? Hilang cintanya saya. Nah karena agamanya, insya Allah itu pilihan yang dipilihkan oleh Rasulullah, karena akhlaknya dan agamanya. Ya karena cantik kan relatif Baljabal. Boleh jadi Nurul menurut pandangan siapa Reza lebih cantik
ya kan, daripada faras gitu kan. Karena relatif siapa yang memandang. Karena cinta itu bisa menjadikan orang cantik. Ya, kira-kira gimana sih? Apa cantik bisa menjadikan orang cinta? Apa cinta bisa menjadikan orang cantik? Hah? Saya malah setuju yang kedua itu. Cinta bisa menjadikan orang cantik. Ada kan orang yang gagah, ganteng, luar biasa, istrinya kecil, mungil, hitam gitu kan. Kalau ditanya kenapa enggak nikah sama dia gitu kan, yang cantik jelita, enggak, yang paling cantik adalah istri saya. Ya Allah, berjuta-juta bintang di langit, namun satu bercahaya. Ya, berjuta-juta wanita cantik, namun faras yang kucinta. Kata Jabal, tak ting 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 ting. Allah, padahal luar biasa, jutaan wanita di mana-mana, santriwati banyak, tapi ternyata yang disukai faras seorang. Gitu. Itu salah satu contoh kan. Berarti cinta bisa membuat orang itu jadi cantik jelita. Kalau agamanya, insya Allah dunia akhirat kita dapat. Harta akan disiapkan oleh Allah. Ya, walaupun toh ya kita boleh kalau memilih menikah karena 4 hal, yang jelas niatkan karena Allah. Tapi jangan sampai 4-4-nya tidak ada, Bang. Jangan sampai 4-4-nya tidak ada. Bangunin tuh dan lagi, bangunin tuh. Dibangunin lagi tuh. Nah. Ya. Jangan sampai 4-4-nya enggak ada. Pertama, cantik enggak. Kaya tidak. Anaknya pencoleng lagi. Agamanya apalagi? Ya Allah ya Rabbi, itu bukan ujian, namanya musibah. Musibah banget itu. Coba yang diambil apanya kira-kira? Syukur kalau kelima-limanya ada, keempat-empatnya ada, Bal. Cantik iya, subhanallah. Oh. Itu apa, kembang apa namanya? Kembang desa. Apa namanya itu? Apa kalau bahasa kita apa? Iya, kembang desa, kembang kampung gitu ya. Kalau bahasa Zainuddin, kembang kampung. Jadi idolanya sekampung itu, pemuda itu semua ngesir. Sampai mereka pada nyanyi. Dudu Jamila, gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh cantiknya, gitu kan. Dia pandai memasak, dia pandai menyapu, dia juga pandai apa? Merayu. Ada dung indung kepala indung. Apa terusannya? Hah? Mau hujan adanya mendung. Atau gimana itu? Hati siapa tak akan bingung, lihat faras hati kesandung. Masa hati kesandung, kaki kesandung gitu kan. Jadi itu nyanyian karena apa? Hasrat keinginan yang belum tersampaikan akhirnya disenandungkan lewat syair-syair yang indah seperti itu. Nah, itu juga bisa terjadi. Kadang-kadang tembok dioret-oret, I love you farasku cinta. Nggak tersampaikan, buku diarenya, ya Allah, gambarnya love, 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 love. Itu mengutarakan isi ya hati yang belum tersampaikan. Makanya kalau suka nanti Nduk Cung ya, saatnya nikah jangan malu-malu, jangan apa namanya gengsi-gengsi. Kalau memang suka kepada seseorang, sampaikan. Ya kalau ditolak resiko daripada keduluan orang. Padahal yang dilamar itu wanita itu padahal siap pada, tapi karena abang sih terlambat. Nah, yang rugi siapa? Maka sampaikan sekarang, penjabat, I love you Faras. Mantannya seperti itu. Ya, sebelum nanti diambil oleh Kholis. Ya Allah ya Rabbana. Nah, syukur ada 5-5-nya, Bal. Udin, syukur ada 5-5-nya. Udah cantik, terus kaya, nasabnya, anaknya kiai, ya Allah ya Rabbana. Terus agamanya baik, akhlaknya mulia. Oh, subhanallah. Nah, kadang-kadang orang-orang anak muda datang ke Ustaz. Gimana nyarinya Ustaz? Ya kalau ada yang 5-5-nya Ustaz, ya cantik, ya kaya, nasabnya baik, agamanya
mantap, akhlaknya mulia. Ya. Kalau ada kenapa kasihin ente gitu kan? Ustadz aja mau kalau 5-5-nya ada. Kan gitu. Anehnya kadang-kadang nyari yang 5-5-nya ada. Ya susah. Pasti ada kekurangan di balik kelebihan. Tapi jangan kelebihan badan, berat badan. Pasti ya, kalau enggak biasanya kalau cantik biasanya suaranya biasa gitu kan. Tapi kalau yang biasa-biasa suaranya bagus, itu ada kan begitu? Wih, subhanallah, qori luar biasa, internasional. Suaranya menggelau-gau sampai orang mendengar terkesima. Ternyata tidak, oh biasa ya. Ya Allah. Nah, inilah kelebihan yang Allah berikan. Ya, kalau sudah cantik, suaranya bagus, subhanallah. Bisa nanti pemuda-pemuda akan berebut sampai bertengkar, jotos-jotosan. Ini kan repot ini. Allah mengatur sedemikian rupa itu karena memang Allah berikan kelebihan kekurangan. Ya seperti itu, maka syukuri apa yang ada. Ada yang suaranya cempreng kayak imam gitu kan biasa, tapi dia ahli dalam perikanan. Lele alhamdulillah pada mati. Boleh digoreng mam, lelenya mam. Allahu akbar. Diamanati gitu mam, harus serius mam. Nanti omsetnya lumayan kan, 1 bulan 1 juta aja imam, ya kan? Kalau 1 ekor itu laku 10.000 mam, ya, tinggal ngalikan aja kali 100 coba sekali panen. Harus serius mam, apapun yang penting serius itu akan berhasil. Kalau hanya sekedarnya saja ya biasa hasilnya, harus serius. Alhamdulillah itu punya proyek ini lele. Saya diamanahkan dari pesantren, panen lumayan bagi hasil. Kalau panen 3 juta, pesantren 1.500.000, imam 1.500.000. Kali setahun berapa mam? Bisa untuk kawin. Ya kan? Beli kambing yang mati. Lagi-lagi laporan lagi, abi kambingnya sekarat. Wah, mau dimakan juga. Kayaknya disembelih juga. Allahu akbar. Ini mam nggak serius mam. Kalau serius mam udah beranak pinak itu kambingnya. Apalagi anak-anak putra sering ngelus-ngelus begitu kan. Itu sering hamil tuh, cepat hamil. Imam kurang kreatif mam. Ya. Harus siap mam untuk imam sendiri kok. Wa iqabihi, dan kami berlindung kepadamu ya Rabb, wa iqabihi dari siksanya, dari siksaan Allah, wa min syarri, dan min dari syarri keburukan ibadihi, hambanya. Maksudnya apa? Kekerasan dari teman, kejahatan dari teman. Ada kan begitu? Orang berangkat kerja kodok, kita pergi tangganya nyuri. Yang kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai punya tetangga-tetangga atau teman-teman yang jahat kepada kita. Maka kita harus baiki mereka. Gampang kok ya, orang yang benci dengan kita, sebenci apapun, caranya apa? Konsepnya adalah tahabu, berikan sesuatu kepadanya, sering-sering aja, maka kebenciannya akan menjadi kecintaan untuk kita. Itu aja konsep dalam berkeluarga, berumah tangga, bertetangga bal-jabal. Apa tadi? Tahabu. Apa? Kalian saling memberikan hadiah, maka akan timbul saling mencintai. Coba jabal ya sama imam, yang sering misalnya imam punya sesuatu berikan ke jabal. Ya, jabal punya sesuatu, makanan apapun bentuknya, kasih imam. Itu yang tadinya itu clash, nggak cocok walaupun musuhan dalam bulu tangkis, ya kan? Tapi ketika saling memberi akan menimbulkan rasa suka. Makanya ya hilangkan rasa pelit, bakhil, karena kepelitan, kebakhilan itu akan menimbulkan apa? Kebencian, permusuhan. Wadan min dari hamazati syayatin, hamazat bisikan, asyayatin setan. Wadan an yaitu yahdurun, kedatangannya. Kedatangan siapa ini? Bukan ani ya. Datanglah. Dan an yaitu yahdurun, kedatangan
syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari murkamu, siksamu, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari bisikan syaitan dan kedatangan syaitan itu. Nah, kalau sudah kita berdoa, maka doa menjadi silah, menjadi senjata kita, benteng. Setan nggak mampu lagi masuk dalam rumah kita, masuk dalam jiwa kita, menggoda, membisikkan kita. Karena apa? Saat itulah Allah perintahkan para malaikat untuk melindungi kita, menjaga kita. Itulah diantara hikmah doa. Kenapa kita selalu dianjurkan kan masuk kamar mandi doa, mau tidur doa? Karena di situ iblis misi visinya adalah bagaimana supaya membuat kita selalu lupa dengan Allah, selalu malas ibadah. Maka doa inilah. Masuk rumah saja, Cong, antara orang yang baca doa dengan enggak, iblis bisa masuk ke rumah itu. Begitu masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, maka iblis sampai di situ. Begitu mau makan, enggak baca bismillah, ikut menikmati iblis itu. Masuk kamar mandi, kita buang air kecil, buang air besar, enggak baca doa, maka iblis mengambil kotoran kita, kemudian dilaburkan ke muka kita tanpa terasa itu. Dan itu Rasulullah yang memberitakan. Jabal masuk kamar mandi, buang air kecil, nggak baca doa, maka titiknya buat mainan iblis, disentil-sentil begitu, dibuat mainan benar. Kotorannya dan semuanya akan dibuat mainan oleh iblis dan akan laburkan, diulaskan ke wajah kita, ke badan kita, sampai seperti itu. Orang tidur tanpa baca doa, maka telinganya menjadi tempat tidurnya setan, iblis itu. Hidung, telinga, ya Allah, doa. Ya Jom, apapun pokoknya selalu doa. Karena kita nggak, musuh kita itu ngelihat kita nggak ngelihat musuh kita. Iblis ngelihat, kita nggak ngelihat. Enak mana? Ya kesempatan peluangnya yang lihat dong. Tahu kondisi kita, sementara kita nggak tahu dia. Tapi gantian nanti di akhirat, gantian. Iblis nggak ngelihat kita, kita bisa ngelihat dia. Dibalik ketika nanti di akhirat, dia menjerit-jerit, merintih-rintih, ya, nggak ada ampun pokoknya, karena telah menyekutukan Allah, telah durhaka, tidak mau memenuhi perintah Allah. Gantian. Baik, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila u'tiyat diberikan. Apa u'tiyat atau u'tita? U'tita ya. Kalau u'tiyat diberikan, kalau u'tita kamu dikasih, kamu diberikan. Syai'an sesuatu. Idza apabila u'tita kamu diberikan syai'an sesuatu, min dari, ghairi tanpa, antas Allah engkau meminta, fa maka kul makanlah, wa tasaddaq dan sedekahkanlah. Nincong, ketika ada teman memberikan atau tetangga memberikan kepada kita sesuatu yang mungkin makanan atau apapun bentuknya, sunnahnya kita nikmati makanan itu dan kemudian berikan kepada teman kita yang tidak mendapatkan pemberian teman kita. Contoh misalnya Edi pulang dari Lombok, bawalah kelapa. Apa itu biasanya kalau Lombok itu ininya makanan khasnya sarden. Iya, sarden. Kemarin bawa itu kelapa, gula gula aren itu. Misalnya Fahrul dikasih
maka Fahrul cukup bisa menikmati, yang penting tahu rasanya. Tapi ada Kholis, ada Ari, ternyata nggak kebagian karena Adi merasa dekatnya sama Fahrul, maka Fahrul hendaknya membagi, dimakan dan juga diberikan kepada yang lain supaya bisa menikmati. Sedikit ya sedikit-dikit, kalau banyak berikan banyak. Ya jangan sampai ketika memakan sesuatu itu hanya untuk kita sendiri. Kita pergi pun begitu, kita pergi kemanalah, safar kemana, kalau bisa jangan menyiapkan hanya aqua 1, minimal berapa? 2 lah, siapa tahu nanti ketika saat minum ternyata ada teman samping kanan kiri ternyata juga membutuhkan air minum itu sudah niat sedekah walaupun belum disedekahkan. Paham Jom? Selalu itu, dan Abi selalu di mobil itu kanan kiri depan belakang selalu penuhi air. Boleh jadi nanti ada yang di tengah perjalanan, ada yang haus dan seterusnya, sebelum kita keluarkan sudah dapat nilai sedekah. Dan itu konsep dalam hidup supaya untuk meraih kebahagiaan. Bahagia itu kalau bisa berbagi dengan yang lain. Nabi ulang, bahagia itu kalau bisa membahagiakan, menyenangkan orang, bisa berbagi, ada kepuasan tersendiri. Paham Jo? Kalau itu konsep ini kemudian sudah dilakukan semua orang, insya Allah nggak ada orang kelaparan, nggak ada tetangga yang saling membenci. Karena apa? Karena apa? Saling berbagi. Apapun ya jenisnya, apapun bentuk rupa yang dia miliki, tapi dia bisa berbagi dengan yang lain. Dan ingat, ini kan kalimatnya min ghairi antas'al, tapi sesuatu itu tentunya tidak dari meminta. Tapi jangan kali-kali ini suka meminta. Kadang ada ini penyakit berbahaya. Dikit-dikit sama-sama ke warung, pulang bagi dong. Ini hati-hati. Nanti malah cukup terkenal, ya. Sampai-sampai teman-temannya kemudian menandai. Begitu pulang dari warung diumpetin dalam sarung. Kenapa umpetin? Itu pasti minta sampai ke sana. Ya, jangan biasakan. Malah justru malu meminta sesuatu. Ya, ini dijaga, termasuk muroah, apalagi seorang santri. Ya, pantang meminta sesuatu. Kecuali memang sangat kondisi darurat. Misalnya contoh, begitu mau mandi hari Jumat, sampo habis sama sekali. Nah itu pun minta ya, tapi sekali, jangan besok Jumat minta lagi. Ya. Kapok nanti dimintai. Ya karena memang darurat, pas kebetulan sampo kita habis, sabun kita habis. Tapi jangan sampai tidak minta tapi malah gosok. Punya siapa nggak tahu, yang penting. Nah ini bisa jadi sholat kita nggak sah, mandi kita nggak sah. Karena apa? Ada sesuatu yang kita curi, yang kita ambil dari teman kita tanpa izinnya. Paham Jo? Insya Allah kita nggak mudah meminta, tapi mudah memberi. Begitu kita dapat, kita juga berbagi. Kita bisa lakukan amalan hadis ini, insya Allah kita bahagia. Hidup berumah tangga, berkeluarga, bertetangga, dunia akhirat insya Allah. Yuk, setorannya jam berapa? Anak-anak mau habis duhur, habis asar? Habis asar ya. Baik, hanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita raih pahala haji umroh, kita hidupkan sunnah Rasulullah yang satu ini, jangan sampai tidak. Barang siapa juga pemirsa semuanya di rumah bisa melakukan dan melaksanakan sholat suruk, yaitu barang siapa sholat subuh berjamaah lalu tidak keluar dari masjid seperti ini, ya kalau di rumah bagi ibu-ibu di tempat musolanya tidak melakukan aktivitas kecuali zikir kepada Allah, lalu sholat 2 rakaat, kanat salahu ka'ajri hajjatin umratin tamatin, maka dia akan meraih pahala apa? Haji umroh sempurna. Ayo kita raih pahala itu. Nah itulah yang kita akan bawa menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kholis enggak akan nemani kita, Jabal pun enggak akan nemani kita ya ketika Zainuddin meninggal, tapi amal inilah yang akan menemani kita. Jadi insyaallah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat sunnah.